Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Anissa dengan akhir 104. Di sini saya akan menjabarkan seluruh rangkaian dari praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Urian. Langsung saja kita ke case-based learning. Saya mengangkat sebuah kasus. Peternakan sejahtera adalah sebuah peternakan ayam broiler dengan populasi sekitar 5.000 ekor ayam. Pada awal bulan Juni, peternak mulai memperhatikan bahwa beberapa ayam menunjukkan gejala diare. Gejala tersebut semakin meluas hingga mempengaruhi lebih dari 20% populasi ayam di peternakan tersebut. Gejala yang diamati adalah kotoran yang tampak encer dan berwarna putih kekuningan. Ayam terlihat lesu dan kurang nafsu makan, penurunan berat badan pada beberapa ekor ayam, dan beberapa ayam mengalami dehidrasi yang ditandai dengan kulit yang kering dan kusam. Peternak memutuskan untuk memanggil dokter hewan untuk memeriksa kondisi ayam. Dokter hewan langsung melakukan pengambilan sampel feses dari beberapa ekor ayam yang terinfeksi untuk diuji di laboratorium. Diduga utama penyebab penyakit pada ayam ini adalah bakteria Escherichia coli. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan. Kita langsung saja ke beberapa tahapan uji yang akan kita lakukan di laboratorium. Yang pertama adalah pembuatan media untuk pendalaman sampel feses, yang kedua ada pewarnaan gram, yang ketiga ada identifikasi bakteri melalui uji bola-bola dan biokimia, dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotik. Yang pertama adalah pembuatan media. Alat-alat yang bahannya adalah autoclave, cawan peti, aluminium, timbangan analitik, offset, Bunsen, cold plate, inkubator, penarik pendingin, magnetic stirrer, EMBA, dan MCM. Langsung saja kita ke tata kerja. Yang pertama, siapkan Bunsen, cawan peti, jarum OC, inkubator, dan media agar NA dan MBA. Yang kedua, siapkan media agar sesuai instruksi dan pastikan steril. Yang ketiga, sterilkan jarum OC dan memanaskannya di atas nyala Bunsen, lalu ambil sampel mikroorganisme. Yang keempat, buka cawan peti dengan hati-hati di bawah nyala Bunsen untuk mencegah kontaminasi. Yang kelima, inokulasikan sampel mikroorganisme ke permukaan media agar dengan jarum besar. Yang keenam, tutup cawan peti dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi udara. Yang ketujuh, inkubasikan cawan peti pada suhu yang sesuai dalam inkubator selama periode waktu yang telah ditentukan. Ke-8, setelah inkubasi, amati pertumbuhan mikroorganisme pada media agar dan catat hasilnya. Dan yang terakhir adalah lakukan analisis morfologi atau karakteristik mikroorganisme yang tumbuh jika diperlukan. Kita masuk ke pembahasan. Dalam hal ini, sampel dari feses ayam dapat dibiarkan dalam media yang telah disediakan. Bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dikenal dengan media biakan atau media kultur. Terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan, menyebarkan, dan mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Mikroba dapat tumbuh dan berkembang biak dalam media, maka substrat harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba adalah nutrisi, oksigen, pH, tekanan osmotik, suhu, dan sterilitas. Yang kedua adalah praktikum pewarnaan gram. Pewarnaan gram memungkinkan memisahkan bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan perbedaan komposisi jenis mereka. Hasil perwarnaan ini berguna dalam identifikasi bakteri serta mengklasifikasikan mereka berdasarkan sifat-sifat morfologi dan biochemical. Dalam percobaan ini, penguji menggunakan spesimen feses ayam yang telah dibiarkan pada media pertumbuhan nutrien ayam. Kita masuk ke alat dan bahan. Peralatan yang digunakan adalah pensil dan warna-putih, objek kelas, penyuntik objek kelas, tisu, dan mikroskop. Semua peralatan yang digunakan harus dalam keadaan steril dengan pemanasan dalam autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Untuk alat yang tidak tahan panas, dilakukan disinfeksi alkohol 70%. Bahan-bahan yang digunakan adalah spesimen feses yang telah dibiarkan pada nutrien agar. Yang kedua ada crystal violet, ada libolodin, ada alkohol, ada aquades, ada minyak imersif, dan safranin. Kata kerjanya pertama, teteskan 2-3 tetes zat warna pertama kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah dideteksi dan biarkan selama 10 menit. Nah, selanjutnya cuci dengan air mengalir atau air kran, kemudian keringkan. Selanjutnya tetes dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang telah diwarnai tertutup dengan larutan pewarna, dan biarkan selama 1 menit. Yang selanjutnya cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Selanjutnya gelas objek didinginkan sedikit, kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna, kurang lebih 30 detik. Selanjutnya cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan. Dapat menggunakan kertas saring. Selanjutnya, amati preparat dalam mikroskop besaran kuat 100 kali dengan minyak bersih. Dicatat warna yang dilihat, warna merah menunjukkan bakteri gram negatif, sedangkan warna biru bakteri gram positif. Amati juga bentuk dan susunan sel bakterinya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan seperti yang bisa dilihat dari gambar. Setelah dilakukan observasi di bawah mikroskop, ditemukan bahwa bakteri yang terkandung dalam kumpul dari feses yang telah dibuatkan berbentuk bulat dan memiliki warna biru atau merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang terkandung dalam feses ayam tersebut adalah gram negatif. Materi ini menyebabkan ayam terkena penyakit kolibacillosis yang ditandai dengan mencret berwarna putih. Kolibacillosis merupakan penyakit yang sering terjadi pada ayam dengan patologis pada usus halusnya yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Jadi sudah dipastikan bakteri ini adalah bakteri E. coli dengan sini gram negatif. Bakteri gram negatif merupakan bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet waktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Kita lanjut ke identifikasi dengan uji biokimia dan gula-gula.
Identifikasi bakteri adalah langkah berikutnya setelah berhasil mengisolasi bakteri dari berbagai jenis media kultur. Maksud utama dari mengidentifikasi tersebut adalah untuk menemukan karakteristik biokimia dari suatu bakteri yang diperoleh dengan menemukannya pada berbagai jenis media. Mengenali sifat-sifat biokimia penting karena berbagai alasan, seperti mengelompokkan, memahami fungsi, metabolisme, dan menilai potensi patogenisitas bakteri. Tanda-tanda itu bisa dikenali melalui beberapa tes, seperti tes biokimia, tes fermentasi pula, dan tes serologi. Dalam waktu ini, mahasiswa bisa memanfaatkan berbagai media untuk mempelajari karakteristik biokimia bakteri. Media yang digunakan mencakup agar triple sugar, iron atau CSI, agar sulfide indole motility ethylene agar metal red cross power atau MRFP, agar citrate science, dan uji fermentasi pula dengan menggunakan sampel bakteri dan dari pandai enterobacteria coli. Mengetahui karakteristik biokimia dari bakteri sangat penting untuk mengidentifikasi bakteri secara tepat dan untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang mikrobiologi. Materi dan metodenya. Untuk pembuatan media sendiri, alat yang dibutuhkan ada timbangan, tabung layer, tabung reaksi, tabung pH, hot plate, magnetic stirrer, dan autoclave. Untuk bahan sendiri ada agar base, media padat, pembuat isi agar, formula semen citrate agar, media semi padat yaitu formula media, dan media cair yaitu formula MRF media dan formula globula yang terdiri dari kompresan dan lactose. Selanjutnya uji biokimia dan globula. Alat yang digunakan adalah needle atau shell oxide, Bunsen burner, biarkan bakteri atau enterobacteriaceae, media deteksi agar padat, semi padat, MRVP cair, dan semua cair agar padat dan globula cair. Baik dari bentuk pipet, inkubator, gloves, dan masker. Untuk bahannya itu ada reagent and art, dan reagent PP. Selanjutnya adalah metode pembuatan media. Yang pertama, timbanglah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat formula setiap media dengan menggunakan timbangan yang akurat. Formula TSI, gram per mililiter, black and powder 3,0, gas extract 3,0, lactone 20,0, sodium chloride 5.0, lactose 10.0, sucrose 10.0, glucose 1.0, baric citrate 0.3, sodium thiosulfate 0.3, chloride QS, dan agar 12.0. B ada formulasi dengan chip sopan 20.0, dengan peptone 6.1, dan ferrous ammonium sulfate 0.2, sodium thiosulfate 0.2, agar 3.5. Yaitu ada formula MRFP dengan peptone 5/0 dan dextrose 5/0. Formula sema citrate, magnesium sulfate ada 6,2, ammonium dihydrogen phosphate ada 6,2, sodium ammonium phosphate ada 0,8, dan sodium citrate basic 2,0, dan juga sodium chloride 5,0, dan bromethylmolybdenum 0,8, dan agar 15. Yaitu ada formula gula-gula, cairan glukosa 1 QS dan cairan glukosa 1 QS. Masukkan formula media yang ingin dibuat ke dalam air media dan tambahkan aqua steril sesuai takaran. Lanjutnya panaskan campuran media dengan menggunakan hot plate dan magnetic stirrer hingga seluruh formula larut sempurna. 4. Tuangkan campuran media yang masih panas ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan sesuai dengan jenis media. Dan media MRFP 2 tabung reaksi, 1 untuk media MR dan 1 untuk media PP. Media gula-gula 2 tabung dirham, 1 untuk glukosa dan 1 untuk laktosa. Media padat gas dan enzim, letakkan ke dalam tabung reaksi dan letakkan dalam posisi mirip setelah dikeluarkan dari autoclave. Dan selanjutnya masukkan tabung media ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya adalah metode uji biokimia dan gula-gula. Yang pertama, gunakan masker dan sarung tangan steril sebelum memulai. Yang selanjutnya, sterilkan jarum pasir dengan bumbu barisan dan tunggu sampai dingin sebelum digunakan. 3. Ambil biarkan bakteri enterobacteria dengan jarum pasir steril. Kemudian tanamkan bakteri ke dalam media dengan teknik yang sesuai. Dengan media padat, tusuk pada bagian tegak media, kemudian usapkan pada bagian bawah media. Media semi padat, tusuk pada bagian tengah media. Media cair, celupkan jarum pasir ke dalam media. Setelah itu, inkubasikan tabung reaksi dengan inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya tetesi satu tabung media dengan tabir MR dan tabung lainnya dengan reagent PP menggunakan pipet steril. Selanjutnya amati perubahan yang terjadi pada media setelah inkubasi. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar. Perbedaannya, sebelum diinkubasi tes agar berwarna merah dan setelah diinkubasi menjadi warna kuning, namun tidak terjadi formasi warna hitam. Untuk zinc, sebelum inkubasi tidak ada endapan hitam dan setelah inkubasi juga tidak terjadi pembentukan endapan hitam. Untuk MRP, sebelum diinkubasi berwarna kuning dan setelah diinkubasi berubah menjadi merah pada atas media. Untuk saman citrate agar sebelum diinkubasi berwarna hijau dan setelah diinkubasi menjadi berwarna biru pada atas media. Untuk gula-gula sebelum dilakukan inkubasi belum ada gas dan setelah dilakukan inkubasi terbentuk gas. TSI agar hasilnya positif dalam fermentasi karbohidrat dan TSI agar negatif dalam produksi H2S. Untuk C hasilnya negatif dalam produksi H2S indole motility. Untuk MRP hasilnya positif pada reagen MRP. Untuk saman citrate agar hasilnya positif pada sitrat dan untuk gula-gula hasilnya positif dalam fermentasi karbohidrat. Pembahasannya, untuk pembahasan uji testing menunjukkan hasil positif untuk fermentasi karbohidrat yang terlihat dari perubahan warna agar dari merah ke kuning. Namun uji ini menghasilkan hasil negatif untuk produksi hidrogen sulfida karena tidak ada formasi warna hitam pada media. Pada uji hasilnya negatif untuk produksi H2S indole motility bakteri karena tidak ada endapan atau yang berbentuk dalam tabung. Ini
menunjukkan bahwa bakteri tidak mampu menghasilkan hidrogen sulfida membentuk dendrol, serta bersifat monotil dalam media enzim. Uji MMRP menunjukkan hasil positif dengan reader MR, mention rate, and negativity for gas first hour yang ditandai dengan permisiwan udara pada media. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu menghasilkan asam yang stabil dari fermentasi glukosa yang terdeteksi oleh reagen MR dan menghasilkan ASTAS, lain yang terdeteksi oleh reagen VP. Uji sampel sitrat akan menunjukkan hasil positif dalam membangun peralatan sitrat, yang berarti bakteri mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Uji gula menunjukkan hasil positif dalam fermentasi karbohidrat, ditandai dengan terbentuknya gas dalam tahu setelah media diinkubasi. Berdasarkan sejumlah karakteristik tersebut, bakteri yang dituju diklasifikasikan sebagai Enterobacteria jae. Jenis famili Enterobacteria jae meliputi bakteri gram-negatif yang dapat bersifat motil atau memotong dengan vanilla peptide. Bakteri ini tumbuh baik pada Microrhizia, agar dan peptone tanpa membutuhkan natrium klorida atau suplemen lain. Mereka dapat tumbuh baik secara aerobik maupun anaerobik, karena merupakan hasil bakteri anaerob fakultatif dan memfermentasi glukosa daripada mengoksidasinya, sehingga sering menghasilkan gas. Dan yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotik. Yang pertama, uji kepekaan merupakan uji secara in vitro bakteri sebagai agen penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotik. Sensitivitas bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate atau resisten. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Antibiotika pilihan yang efektif maka untuk tindakan terapi adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka, sedangkan antibiotika yang dikategorikan resisten dihindari atau tidak digunakan. Untuk alat pembahannya, alatnya ada swab, Bunsen burner, pinset, bendera dengan malar, filter air, filter, extruder, silikoli yang sudah diinkubasikan, label, alat tulis dan penggaris. Untuk bahannya ada macfarlane 0.5. Untuk membandingkan kekurangan pilihan, ada antibiotik paper disc, terus ada sulfamethoxazolone, trimethoprim S atau SXD, dan mesin atau DA, mesin atau K, doxycycline atau DO, chloramphenicol atau C, dan bacillacin atau B. Untuk metode penilaian yang pertama, perhatikan kultur E. coli mokoid yang telah diinkubasi dan sesuaikan keperluannya dengan standar macfarlane 0.5. Setelah sesuai, ambil kultur tersebut menggunakan swab steril, lalu oleskan merata ke seluruh permukaan antarplate mulai hinten. Lakukan pengolesan sebanyak 3 kali hingga kultur tersebar merata di medium. Selanjutnya, ambil paper disc yang akan diuji dengan pinset steril dan tempelkan pada permukaan medium dengan jarak minimal 2 cm dari tepi plate atau disc lining. Biasanya satu plate medium dapat memuat 5 paper disc. Selanjutnya, tempelkan label di luar permukaan plate Mueller Hinton dan tulis nama sesuai dengan paper disc yang diuji. Manipulasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 sampai 24 jam. Terakhir, amati dan ukur diameter zona hambat di sekitar masing-masing disc dengan penggaris. Bandingkan jumlah tersebut dengan standar yang ada dan catat hasil pola kepekaan antibiotik dalam 3 kategori: resistant, intermediate, dan sensitif. Berikut hasilnya bisa dilihat pada gambar. Pada paper disc XXT diameternya 2,8 dan kategori sensitif. Untuk DA, diameter 2,3 cm dan kategori sensitif. Untuk K, diameter 2,7 cm dan kategori sensitif. Untuk DO, 2,8 cm dan juga kategori sensitif. Untuk paper disc C, diameter 2,6 cm dan kategori sensitif. Dan terakhir, paper disc B, diameter 1,9 cm dan sensitif. Untuk pembahasannya, semua paper disc antibiotik yang diuji menunjukkan sensitivitas terhadap E. coli. Oleh karena itu, antibiotik seperti XXT, DA, K, DO, C, dan B dianggap sebagai pilihan terapi yang tepat dan efektif untuk diberikan kepada ayam dalam mengobati Coliobacillus pada peternakan ayam. Gunakan antibiotik ini harus berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan dan sesuai dengan pedoman pengobatan yang ada untuk memastikan efektivitas terapi dan menghindari perkembangan resistensi antibiotik. Kesimpulannya, pengelolaan peternakan ayam sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat produktivitas. Salah satu penyakit umum yang menyerang ayam, terutama pada usia muda, adalah Coliobacillosis yang disebabkan oleh infeksi Bacillia Escherichia coli atau E. coli. Ini berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, mulai dari pembuatan media hingga penggunaan enzim menunjukkan hasil gram negatif serta isolasi dan identifikasi bakteri, jelas bahwa infeksi disebabkan oleh bakteri E. coli. Coliobacillosis pada ayam dapat menyebabkan penurunan berat badan, penumbuhan tanambat, dan jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Dalam praktikum ini, pengobatan dilakukan menggunakan antibiotik yang terbukti sensitif berdasarkan uji laboratorium. Antibiotik yang digunakan meliputi SXT, DA, K, DO, dan C, dan B. Pada hari keempat setelah pemberian antibiotik, ayam yang tervaksin menunjukkan pemulihan yang signifikan tanpa bebas dari gejala penyakit seperti diare putih. Ini berikut adalah daftar kepustakaan. Baik, begitulah penjabaran dari rangkaian praktikum bakteriologi dan mikrobiologi veteriner Fakultas Hewan Universitas Udayana. Saya Diva Aura Anissa Silvan. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu banyak orang untuk dapat lebih memahami bagaimana rangkaian seorang dokter hewan untuk mengidentifikasi suatu bakteri ataupun virus. Sekian dari saya ucapkan Om Santi Satu Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.